Algoritma penjadwalan, tugas 8 sistem pengoperasian. Algoritma penjadwalan terdapat dua macam, yaitu penjadwalan non-preemptif dan penjadwalan preemptif. Penjadwalan non-preemptif adalah ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor, maka prosesor tidak dapat diambil alih proses lain sampai proses itu selesai. Terdiri antara lain Fast in Fast out, Shortest Job First, Highest Ratio Next, dan Multiple Feedback Queue. Sedangkan penjadwalan preemptif adalah ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor, maka proses tersebut dapat diambil alih proses lain, sehingga proses tersebut disela sebelum selesai, dan harus dilanjutkan menunggu sampai jatah waktu prosesor tiba. Untuk proses itu, terdiri antara lain Round Robin, Shortest Remaining First, Priority Scheduling, dan Guaranteed Scheduling. Penjadwalan non-preemptif. Fast in Fast out, Fast come first serve, merupakan penjadwalan tidak berprioritas. FIFO adalah penjadwalan paling sederhana, yaitu proses-proses diberi jatah waktu pemroses berdasarkan waktu kedatangan. Pada saat proses mendapat jatah waktu pemroses, proses dijalankan sampai selesai. FIFO jarang digunakan secara mandiri, tetapi dikombinasikan dengan skema lain. Misalnya, keputusan berdasarkan prioritas proses. Untuk proses-proses berprioritas sama diputuskan berdasarkan FIFO. Penjadwalan ini baik untuk sistem batch yang sangat jarang berinteraksi dengan pemakai, contoh aplikasi analisis numerik maupun pembuatan tabel. B. Sangat tidak baik, tidak berguna untuk sistem interaktif karena tidak memberi waktu tanggap yang baik. C. Tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata, real-time applications. Berikut adalah ilustrasinya dengan OSIM. Shortest Job First, SJF. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah, dan penjadwalannya tak berprioritas. Berikut adalah ilustrasinya dengan OSIM. Highest Ratio Next.
HRN merupakan penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan untuk mengoreksi kelemahan SJF. Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus. Prioritas sama dengan waktu tunggu plus waktu layanan. Waktu layanan jauh lebih pendek dan proses yang telah menunggu lebih lama mempunyai kesempatan lebih bagus disebut HRN. Karena waktu tunggu ditambah waktu layanan adalah waktu tanggap, yang berarti waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani. 4. Multiple Feedback Queue (MFQ) merupakan penjadwalan berprioritas dinamis. Ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut. Jalankan proses pada kelas tertinggi. Jika proses menggunakan seluruh kuota yang dialokasikan, maka diturunkan kelas prioritasnya. Proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi. Mekanisme ini mencegah proses yang perlu berjalan lama swapping berkali-kali dan mencegah proses-proses interaktif yang singkat harus menunggu lama. Penjadwalan preemptif. 1. Round Robin merupakan penjadwalan yang paling tua, sederhana, adil, banyak digunakan algoritmanya dan mudah diimplementasikan. Penjadwalan ini bukan di-preempt oleh proses lain tapi oleh penjadwal berdasarkan lama waktu berjalannya proses preempt by time. Penjadwalan tanpa prioritas berasumsi bahwa semua proses memiliki kepentingan yang sama, sehingga tidak ada prioritas tertentu. Berikut adalah ilustrasinya dengan OSIM. Shortest Remaining Phase merupakan penjadwalan berprioritas dinamis, preemptif untuk time sharing, melengkapi SJF pada SRF. Proses dengan sisa waktu jalan diestimasi terendah dijalankan, termasuk proses-proses yang baru tiba pada SJF, gitu proses dieksekusi. Proses dijalankan sampai selesai pada SRF. Proses yang sedang berjalan, running, dapat diambil alih proses baru dengan sisa waktu jalan yang diestimasi lebih rendah. 3. Priority scheduling adalah tiap proses diberi prioritas dan proses yang berprioritas tertinggi mendapat jatah waktu lebih dulu. Tuning berasumsi bahwa masing-masing proses memiliki prioritas tertentu, sehingga akan dilaksanakan berdasar prioritas yang dimilikinya. A. Static priorities berarti prioritas tidak berubah. Keunggulan, mudah diimplementasikan, mempunyai overhead relatif kecil. Kelemahan, tidak tanggap terhadap perubahan lingkungan yang mungkin menghendaki penyesuaian prioritas. B. Dynamic priorities merupakan mekanisme untuk menanggapi perubahan lingkungan sistem beroperasi. Prioritas awal yang diberikan ke proses mungkin hanya berumur pendek setelah disesuaikan ke nilai yang lebih tepat sesuai lingkungan. Kelemahan, implementasi mekanisme prioritas dinamis lebih kompleks dan mempunyai overhead lebih besar. Overhead ini diimbangi dengan peningkatan daya tanggap sistem. Berikut adalah ilustrasinya dengan OSIM.
Guaranteed scheduling. Penjadwalan ini memberikan janji yang realistis, memberi daya pemroses yang sama untuk membuat dan menyesuaikan performance adalah jika ada N pemakai. Sehingga setiap proses pemakai akan mendapatkan 1 N dari daya pemroses CPU. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.